Nah, ada yang ngejawab nih di live chat. Oke. Nih dari sebentar, dari Mas Farid ya, ini. Bucin itu pembodohan tapi nikmat. Aduh. Pengalaman nih kayaknya. Aduh. Gitu. Terus dari Mega Riawati juga ada, bucin itu ketika segala sesuatu dirasa sangat positif tapi nyatanya menggerus waktu kamu sia-sia. Berarti apa ya? Kok ada penyesalan sepertinya di sini ya Mbak Mega, gimana jadi nih? miris tentunya. Jadi kayak konotasinya negatif ya. Bener. Iya kan? Iya benar-benar. Jadi Bucin jadinya seakan-akan itu negatif. Iya, ada lagi nih. Ntar. Benar. Bucin dari Mbak Feby. Bucin itu bagaikan droplet, tidak sadar tapi sering kita lakukan dan berlalu gitu aja. Aduh. Dalam nih kayak ini. Dalam. Oh, Mas Boyo akhirnya berpartisipasi. Boyo. Orangnya dari mana nih? Orangnya. Aduh, Mas Boyo. Bucin adalah Bucin ya? reaksi kimia antara dua atom yang tarik menarik. Oke, dua atom itu Bahkan gue udah gak inget dua atom itu apa. ada yang merasa terjajah kan? Next kita bikin versi cowok. Wah. Kita tidak menyudutkan siapapun dari tadi. Karena gini, oke, mungkin gue tambahin. Tadi kan ngomongnya, oh kalau ceweknya minta apa segala macam, cowoknya nurutin, gitu kan dia. Tapi ada juga loh, sebaliknya terjadi. Sebaliknya terjadi, ceweknya tuh nurut banget, gitu kan ya. Untuk kita yang agak susah nurut, itu terlihatnya lu bucin banget sih, lu ngapain sih gitu kan. Terus biasa aja nggak? Nah itu kan, padahal menurut dia itu juga sebenarnya ya udah, gue cuman menyediakan apapun keperluannya cowok gue gitu. Ada yang kayak gitu, dia masakin lah mungkin, bangunin pagi lah mungkin, bisa jadi. Berarti ini bukan cowok doang ya? Enggak cowok doang, cewek juga dong. Ini nih aku dari Steven Steven coba. Dari Steven. Jangan sampai bikin ini ya. Aduh, mana nih. Ketika posesif dibilang salah, ketika nggak posesif dibilang nggak peduli. Susah jadi bucin. Udah curhat ya. Udah curhat. Itu tuh tadi balik lagi kesepakatannya. Kalau tadi mungkin bisa jadi pasangannya tuh maunya diposesifin. Ada kan kesepakatan lagi gitu. Yang gue maunya diposesifin, yang gue akan posesif. Tapi bisa Kesepakatan coy. menurut kalian bisa nggak? Bisa. Bisa jadi kayak Itu tuh jadinya balik lagi ke tadi kesepakatannya, muncul kan nanti kesepakatan. Kalau misalkan kalau misalkan kita tetap dengan prinsip kita, berarti nggak jadi kesepakatan. Iya. Kayak gitu. Makanya, Tergantung. nah itu tuh tadi mungkin bisa jadi bucinnya lagi di versi action sama connection. Ya kan? Belum sampai relasi. Jadi masih ada kemungkinan lu lagi ngasih nih perilaku bucin lu itu kan, gitu kan. Sama dia ditinggal, di blok, udah, bye. Gitu. Lu nggak bisa lagi. Oh, itu pengalamannya. Pengalaman yang mana ya? Ada nih dari Sam. Bucin itu asik, yang penting ada nota segala macam biar bisa ditagih lagi. Lu nggak ikhlas ya Sam ya? Buat tandain ya Sam. Hitung-hitungan deh ini ya. Hitung-hitungan nih. Ngeri nih. Aduh. Dari Mas Riko, versi Mbak Tiara mantannya berapa? Aduh. Ntar. Yang bisa didefinisikan mantan yang gimana? Yang gimana mantan dulu? beneran atau mantan gak beneran? Gimana Det? Mantan beneran sama mantan gak beneran kayak gimana dulu nih? Mas Ades ya, kok Apa ya? emosi Mbak Det? Gak emosi, ini memang seperti ini. Kita bertiga kalau diskusi memang seperti ini. Kayaknya ini trio bucin pada curhat masing-masing deh. Ya bisa dibilang Ya begitu. gimana ya? Kayak gitu. Oh nih dari Mbak Putri. Oke, ada dari Mbak Putri. Mbak Putri pernah ceritanya gini, pernah pas putus tapi bentar lagi ultahnya doi. Aduh. Udah siapin kado juga. Nah, akhirnya kadonya tetap dikirimin, beliin sepatu futsal gitu waktu itu. Ternyata kekecilan, jadi sepatunya dipakai sama mamanya buat kerja. Ini gue agak miris Sepatu gitu ya. futsal. Oh, udah harus dibahas. Ini dia. Dibahas coy, bisa dibahas sepatu futsalnya. Terus dibahas, pasti mau bahas kenapa sepatu futsal dipakai mamanya. Iya kan? Gue tahu arah lu kemana tapi udah jangan. Yang dimention Jangan. Kenapa dipakai mamanya? yang dimention bukan. Oke, makanya nggak jadi. Oke, beli sepatu sebelum putus ke ultah mantannya ya. Ke ultah pacar, ternyata di tengah jalan putus. Mau ultah. Oke. Dia udah beli kado. Ternyata putus.
Sedih. putus Sedih terus sih. tetap dikasih. Iya, tetap Ternyata dikasih. kekecilan dan dipakai Sama emaknya. mamanya. Itu nggak usah di-mention, yang di Oke. awal aja. Kekecilan. Kalau menurut gua itu nggak bucin sih. Menurut gue juga enggak. Intinya keputusannya dia ngasih atau enggak itu nggak ada hubungannya dengan bucin kan. Menurut gue enggak. Ini ada dari telepon nih dari Mas Farid nih. Aduh, gua ngeri kalau ini orang. Takut nih. Apa Mas tuh? Farid. Halo Mas Farid. Oke. Mas Farid. Nah, Hai hai hai. gimana nih Mas Farid? Sebutin, kirain di sensor namanya. Enggak dong. Biar halayak ramai tahu. Oh gitu. Nyesel ya? Gua mewakili sobat bucin ini Oke. daerah Karang Tengah. Aduh. Karang Jauh ya. Termasuk gua dong Mas ya, termasuk gua dong. Karang Tengah guys. Iya. Oke. Di sini tempat bermukimnya 3 bucin SPF. Waduh, Waduh. gimana nih? Gimana? Gua mewakili mereka. Mm-mm. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Belum Nelsa baru. Apa nih? Nih, gini. Gua mau bertanya. Oke. Kan? Mama, tanya dong, Mama, curhat dong. Curhat. Gimana? Dede. Ya, silakan. Ini ada cerita pendek dari gua ya. Oke. Dulu gua pernah punya mantan nih di Bandung gitu kan. Deal. Sebut saja Mawar. inisialnya S. Gitu. Dia kuliah di salah satu universitas di Bandung. Nah, gua pernah pacaran sama dia tuh sekitar bentar doang sih, 2 tahunan doang. Oh itu bentar ya? Bentar ya itu ya. Nah, Standarnya berbeda, ingat. Standarnya beda coy. Di salah satu momen Oke. dia marah gitu kan. Si Oke. ceweknya marah gitu. Dia marah gara-gara malamnya dia kan besoknya mau UTS gitu. Terus gue bilang gue izin gitu kan. Izin dong mau jalan gitu sama temen. Udah kayak kesampam gitu, izin dong. Dia nggak gue ajak soalnya besoknya mau UTS gitu kan. Oke. Gue kan sebagai cowok ngerti gitu. Masa depannya tuh cerah. Buat masa depannya cerah gitu. Jadi fokus ke Gila. UTS-nya dulu gitu. Nah, dia bilang, terserah deh. Tuh, you know lah, kalau misalkan cewek udah bilang terserah deh, itu udah kelar hidup lu gitu kan. Gimana? Tapi di posisi, Mention ya. tapi itu di posisi itu tuh ya ya udah deh, gue juga nggak bakal maksa dia buat ikutan gitu. Nah, singkat cerita, setelah itu gue tetap nongkrong, dia tetap stay di kosannya gitu. Dan akhirnya ya udah marah kan si ceweknya, ngambek lah istilahnya gitu. Dia ngambek dan gua sebagai cowok besoknya harus minta maaf. Gua harus minta maaf. Posisinya Guys, ini dia curhat itu, cowok guys. Tolong abis ini yang cewek tolong telepon ya. Posisinya itu gua kan di Dago nih. Dia Oke. di Buah Batu kan. Buah Lu Batu lagi kan, ngapain di Dago, kampus kan ngamen? Di Buah Batu. Aku ngamen. Lanjut ya. Terus sebagai gambaran tuh jaraknya ya kayak Jakarta Bekasi lah gitu. Jakarta mana? Jakarta mana? Nah, Jakarta Bekasi jaraknya. Lumayan ya. Kayak gitulah. Dago ke Buah Batu gitu kan. Oh Oke. iya Nah, sih, jauh pagi-pagi sih. gua ke tempatnya dia gitu mau minta maaf gitu kan. Ah. Minta maaf, pagi gua set, gua dateng, gua tanya bapak kosnya, "Pak, si ini ada kan?" "Iya, ada kok di dalam, nggak pernah keluar gitu." Oke deh. Gua ketuk tuh pintunya segala macam, gua tungguin, gua telepon. Gua tahu dia ada di dalam gitu. But ya apa ya? Sekali lagi posisinya nguntungin dia gitu kan. Ah. Di sini kan cowok emang selalu salah ya, nggak pernah bener gitu kan. mau kayak gimana pun ya. Kita nggak ada bilang gitu sih tadi ya. Terus? Nah, pas gua nunggu itu pagi sampai pokoknya dia tuh nggak pernah keluar sampai malam gitu. Dia Oke. stay di situ sampai malam. Saking batunya sampai nggak makan segala macam demi apa ya? Pokoknya dia mau bikin gua nunggu aja gitu di luar gitu. Gua minta maaf, gua ngomong segala mantra tuh, gua udah ucapin segala macam, kagak mempan cuy. Emang batu gitu kan. Ya udah deh, gua
gue minta izin gitu, gue nggak enak juga sama penjaga kosannya, ya udah gue pulang gitu. Gue balik dan dia baru ngerespon tuh 2 hari setelah itu gitu. Sedih Dan banget gue udah Mas. Sedih Mas. Sedih banget ya, Mas. udah struggle banget kan, pusing, gue juga gak makan segala macem gitu kan. Nah itu pertanyaan gue, itu bucin, apakah gue itu bucin kan budak cinta gitu kan? Iya. Nah, itu emang bucin, apa itu di posisi gue itu gue diperbudak setan atau gimana sih? No business woman Mas. Apa No business woman. gue terlalu ofensif gitu kepada si wanitanya, apa wanitanya juga ya emang batu gitu. Itu bagian dari ujian yang dia kasih ke pasangannya mungkin seperti itu. Nah menurut mama ini mama bucin gimana tuh? Calon mama. Ya ujung-ujungnya dia nikah sama orang lain sih. Aduh. Gitu ternyata. Oh. Berat. Gimana tuh coba deh Gini, balik lagi Mas Farid. Selalu balik lagi ya. Iya, dari versi. Iya. Enggak kok. Oh, enggak. Ada nelpon gue juga. Oh. Sabar coy, satu-satu. Sibuk nih. Ramai ya? Sibuk nih guys. Ramai nih. Ramai nih Ramai ini. ya? Wah, dimatiin sama Mas Farid ya udah. Oke. Em, Siapa tadi? Enggak ada. Terus tadi nggak ada, ternyata. Mas Farid kan tadi nanya ke kita ya, Itu dia nelpon lagi. Mas, kok lu miss call doang sih Mas Farid, gimana sih lu? Kayak zaman dulu ya. Mainnya miss call. Tadi tuh menurut kita itu bucin atau tidak? Nah, kita ke statement awal lagi, bucin itu tergantung dari versinya masing-masing. Betul. Itu menurut Mas Farid itu bucin atau tidak? Atau itu cuman ya gua Sedih gak sih? gua ini adalah semaksimalnya gua buat lu gitu loh. Iya. Bisa jadi menurut Mas Farid kayak gitu loh. Jadi itu balik lagi menurut Mas Farid Mungkin saat bucin itu atau Mas Farid tidak. menganggap itu tidak bucin, itu perjuangan. Tapi bisa bener. jadi Sekarang, sekarang Mas Farid menganggap menganggap itu itu bucin. Bisa jadi kan? Iya. Kayak gitu. Karena kalau saya dulu gitu, anjir ngapain gua dulu ya kayak gitu nungguin 2 hari, nungguin semalaman baru dibalasnya 2 hari. Ya mungkin kalau sekarang kita bisa menanggapinya ya udah diem Benar Oke, banget. gitu kan. Kembali lagi nih mungkin bisa jadi jadi kembali ke versi kita. Tapi karena itu kejadiannya di masa lampau kayak gitu kan, bisa jadi karena di masa lampau. Itu tahun berapa waktu Mas Farid kuliah di Bandung ya? 94. Itu tahun lahir, tahun lu lahir kayak gitu kan. Nah tapi bisa jadi ketika itu dia menganggap bahwa dia waktu itu ya emang dia memperjuangkan apa yang dia sukai, cewek yang dia sukai, memperjuangkan itu. Tapi ketika Mas relate di masa sekarang, bisa jadi Mas sekarang anjir gua dulu ternyata bucin juga ya kayak gitu ya. Bisa jadi kayak gitu kan, karena waktu itu mungkin lebih cenderung cintanya itu yang lebih dominan di emosionalnya ya, lebih ke sisi emosionalnya kayak gitu. Dan kalau memang itu sesuatu hal yang berlebihan yang kayak kita bilang di awal tadi, bucin itu yang berlebihan, ya berarti bucin kan? Iya. Tapi kalau menurut lu itu biasa aja, Menurut lu biasa Ya aja udah. itu nggak berlebihan, Nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Itu bukan bucin. Gitu. Gitu. Begitu. Terus ada lagi? Belum Itu yang ada. Mas Farid. Semoga bisa diterima dengan baik diskusi kita. Happy weekend, guys.